Barulah aku mengamalkan sholawat dengan kesadaran, dengan sungguh-sungguh, itu justru saat aku sudah dewasa. Dan kenapa? Awalnya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DN Nasutari. Pernah nggak kalian skeptis, meragukan, atau nggak langsung percaya dengan amalan sholawat? Karena aku sendiri pernah mengalami hal itu, teman-teman. Waktu aku masih kecil, remaja, ya waktu usia SMP lah ya. Itu aku pernah skeptis dengan amalan ini. Kenapa aku pengen bahas tentang hal ini? Karena ada komentar menarik waktu itu yang nanya, "Kak, sudah mengenal sholawat itu sejak kapan?" Nah, aku tuh udah kenal dengan amalan sholawat itu sudah dari aku kecil banget, teman-teman. Ya, dari aku usia 5 tahun, 6 tahun tuh sudah dikenalkan dengan amalan sholawat. Udah tahu dari lingkungan keluarga, jelas ya. Kemudian dari guru ngaji di musola ya. Kemudian guru agama di sekolah. Kemudian ustadzah di madrasah diniyah. Karena dulu aku juga sempat di madrasah diniyah, teman-teman. Nah, jadi udah kenal tuh lama banget. Sudah tahu. Dan waktu itu memang ada guru yang sudah kayak, ayo perbanyak baca sholawat gitu. Tapi yang bikin aku itu jadi skeptis atau nggak langsung percaya, nggak langsung ngamalin saat itu, karena nggak pernah dijelasin gitu, nggak pernah dijelaskan secara detail kenapa aku harus ngamalin sholawat. Dan saat itu aku memang udah agak kritis ya. Jadi kalau nggak dijelasin kenapa-kenapanya, aku nggak langsung mengamalkan. Dan yang bikin skeptis lagi adalah karena waktu itu aku berpikir ya, cara berpikirku pendek saat itu karena masih kecil. Berpikir bahwa kok harus ngamalin sholawat sih? Kenapa kalau nggak langsung ke Allah gitu? Kenapa perlu baca sholawat dulu? Apa hubungannya? Terus bukankah kalau kita berdoa minta sesuatu itu ke Allah? Kenapa harus perbanyak baca sholawat? Apa untungnya? Apa efeknya gitu? Nah, yang saat itu nggak aku dapetin dari orang dewasa di sekitarku, ya itu tadi, nggak ada penjelasan detailnya. Mereka hanya menyuruh tanpa ngasih penjelasan dengan sederhana untuk ukuran anak kecil saat itu. Mungkin karena ini ya udahlah pokok didoktrin dulu, disuruh dulu, dipaksa dulu untuk mengamalkan. Cuman balik lagi saat itu aku udah agak kritis dan ya itu akhirnya nggak mengamalkan seperti sekarang ini, teman-teman. Barulah aku mengamalkan sholawat dengan kesadaran, dengan sungguh-sungguh, itu justru saat aku sudah dewasa. Dan kenapa? Awalnya itu karena ada masalah hidup, teman-teman. Kalian kalau udah ngikutin aku dari lama udah tahu lah ya, awal mulanya saat itu karena masalah skripsi, masalah duniawi banget. Karena memang saat itu tuh kayak ada di keadaan yang benar-benar ini ya, bingung, nggak tahu harus gimana lagi, atau mungkin bisa dibilang titik terendah gitu ya. Kok rasanya apa yang aku kerjakan itu nggak berhasil gitu, padahal udah berusaha sekuat tenaga, udah berusaha sampai begadang dan lain sebagainya, tapi nggak ada hasilnya. Disitulah saat aku dapat masalah hidup seperti itu, akhirnya aku kenalan lagi dengan amalan sholawat. Jadi udah kenalnya tuh udah dari lama, tapi mengenal dengan lebih dalam, mengenal dengan kesadaran itu baru 2016. Jadi udah sekitar berapa ya? 9 tahun sampai sekarang yang benar-benar diamalkan seperti yang biasanya aku share ke kalian. Karena waktu ngerjain skripsi itu aku udah mencoba beberapa amalan-amalan sunnah. Bisa dibilang ibadahnya udah lumayan lah ya, udah lumayan effort gitu. Contohnya kayak sholat duha, kemudian sholat tahajud ya,
puasa misalnya. Pokoknya udah ada lah amalan-amalan yang diamalkan saat itu teman-teman. Tapi kenapa kok masih sulit, masih stuck nih, apa yang aku kerjakan nih kayak mentok gitu. Kalau ditanya ikhtiar gitu ya untuk ngerjainnya, udah aku berupaya gitu, mulai dari terus ngejar dosennya gitu, ngerjain di perpus, cari referensi dan lain sebagainya. Tapi kenapa kok masih gagal juga? Sampai akhirnya ini nih yang menjadi titik balik, aku kenalan lagi dengan amalan sholawat. Ternyata memang ada sesuatu yang kurang, terutamanya saat aku berdoa teman-teman. Jadi aku sering mengungkapkan ini di kelas online basic ya, tentang amalan sholawat. Kenapa harus dengan amalan sholawat? Karena memang kalau kita itu berdoa tapi tidak diawali dengan perbanyak baca sholawat, itu rasanya ada yang kurang, ada yang belum lengkap gitu teman-teman. Kenapa? Karena gini, kita tuh berdoa ke Allah kan, minta ke Allah. Selama ini kita itu mengenal Allah itu lewat Rasulullah gitu. Kita dikenalkan dengan Tuhan itu lewat Rasulullah ya Rasulullah, penyampai pesan, penyampai risalah. Jadi kalau kita cuman sendirian nih ya berdoanya tanpa diawali dengan baca sholawat, itu kayak kita tuh nggak ditemenin dengan seseorang yang sudah mengenalkan kita dengan Tuhan. Makanya ada yang kurang. Nah sejak itulah aku jadi kayak deg gitu. Oh iya ya, ini nih yang selama ini kurang, ini yang selama ini hilang, kunci ini yang selama hilang. Bahwa saat aku memohon menghadap kepada Allah, itu hanya mengandalkan diriku sendiri. Nah, padahal selama ini aku mengenal Tuhan itu lewat ajaran-ajarannya Rasulullah. Ya, Allah memperkenalkan dirinya kepada kita itu lewat Rasulullah. Jadi ajaklah Rasulullah, kita gandengan gitu ya. Kita minta temenin Rasulullah untuk datang ke Allah. Dan dari situlah akhirnya aku memaknai tentang amalan sholawat. Oh ini nih pentingnya amalan sholawat sebagai yang menemani kita, menjadi perantara antara kita dengan Tuhan, yaitu Rasulullah. Dan kita minta nih temenin Rasulullah, minta digandeng Rasulullah. Itu salah satunya adalah lewat amalan sholawat. Karena di dalam amalan sholawat itu kita artinya kan sedang menyebut Rasulullah, memanggil Rasulullah, mendoakan, memberikan salam kepada Rasulullah. Jadi bareng sama Rasulullah nih teman-teman. Makanya di salah satu syairnya Jalaluddin Rumi, syair atau kutipan ya, beliau mengatakan bahwa kita tuh seperti debu di jalan Al-Mustafa. Jadi kita seperti debu yang nempel di kakinya Rasulullah, di kakinya Nabi Muhammad, dimana kaki ini pastikan langkahnya menuju kepada Allah. Jadi kalau kita terus nempel di kakinya Rasulullah, itu berarti jalan kita itu adalah jalan yang selalu menuju Allah teman-teman. Dan untuk nempel di kaki itu, ya salah satu caranya adalah dengan mengamalkan sholawat. Sering-sering mengamalkan atau membaca sholawat. Makanya aku pernah bilang kan, bahwa kalau teman-teman memilih suatu amalan, selain langsung diamalkan, ya coba teman-teman pelan-pelan untuk mempelajarinya. Kenapa sih dengan amalan ini? Apa ya esensinya dari amalan tersebut? Entah itu amalan terkait dengan sholat misalnya, atau bacaan-bacaan tertentu, zikir-zikir tertentu, atau mungkin surah di Al-Quran ya, atau mungkin puasa. Nah kalian coba cari tahu esensi dari amalan tersebut. Makanya kalau teman-teman bisa tahu nih esensi apa yang kalian amalkan, insya Allah itu jadi dorongan, motivasi untuk bisa istiqomah gitu. Ya contohnya nih, kalau kita udah tahu kalau esensi ngamalin sholawat tuh seperti itu, seperti yang aku jelasin tadi. Nah, maka akan ada rasa seperti ini. Oh, aku kalau nggak ngamalin sholawat, berarti doaku sendirian nih. Oh, ada yang kurang nih, rugi nih, kurang lengkap nih doaku. Kalau aku cuman menghadap kepada Allah tuh dengan mengandalkan apa yang aku lakukan atau ibadah yang aku kerjakan gitu. Nah dari situ akhirnya terdorong, termotivasi untuk oh ya mengamali sholawat nih. Jadi ada dorongan untuk istiqomah kan jadinya, untuk tidak malas ya mengamalkan amalan tertentu.
Itu pentingnya teman-teman untuk tahu esensi dari suatu amalan, dan juga biar nggak FOMO juga, karena kan saat ini tuh banyak yang share tentang amalan A, B, C, D dan seterusnya. Nah, kalau kalian nggak pengen gampang FOMO atau ikut arus, oh amalan ini berhasil langsung ngamalin, nah salah satu caranya adalah coba cari tahu, pelajari pelan-pelan esensinya seperti apa. Ya selama amalan itu baik ya, kalian udah yakin, ya langsung aja amalkan, nanti bisa dipelajarin pelan-pelan. Oke, jadi itu ya teman-teman, barangkali di antara kalian yang masih ngerasa skeptis dengan amalan sholawat ini, semoga dari penjelasan aku tadi tuh bisa menjawab rasa ragu-ragu kalian atau rasa penasaran ya, kenapa kok perlu nih untuk mengamalkan sholawat. Mungkin segitu dulu teman-teman yang bisa aku share di video kali ini, semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.